Halo Sobat Gudang Movie yang kami cintai. Kali ini kami akan melanjutkan rekap alur cerita film Squid Game episode ke-6. Bagi sobat yang belum menonton episode sebelumnya, alangkah baiknya sobat menontonnya agar sobat sekalian paham dengan alur ceritanya. Untuk link episode sebelumnya, sobat sekalian bisa klik link di atas ya sob, atau klik link yang telah kami sediakan di deskripsi video ini. Pada episode sebelumnya, tim Gi-hun telah berhasil lolos dari maut karena mereka telah memenangkan game tarik tambang pada game sebelumnya. Dan Junho sedang menyelidiki dan menyusup ke ruangan bos bertopeng untuk mendapatkan bukti-bukti mengenai keberadaan kakaknya. Bagaimana keseruannya? Oke, siapkan kopi, hidupkan rokok, cari tempat untuk rebahan, dan selamat menikmati. Episode ke-6 Squid Game dimulai dengan persiapan game berikutnya. Meskipun Junho atau sang detektif masih berkeliaran untuk menyari-nyari info terkait kakaknya. Adegan pertama terlihat peserta dibariskan untuk game selanjutnya. Gi-hun membantu kakek untuk menutupi celananya yang basah karena ketakutan. Namun ketakutan itu muncul kembali ketika dokter dan penjaga yang curang. Ini adalah peringatan bagi mereka yang mencoba untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil akan dihukum. Sementara itu, Junho mengambil foto semua bukti di ruangan arsip. Lalu tiba-tiba ada panggilan telepon masuk, dan bos bertopeng atau frontman muncul untuk menjawab panggilan itu. Junho pun bersembunyi dan mendengar pembicaraan bos bertopeng dengan berbicara bahasa Inggris kepada seseorang yang belum diketahui identitasnya. Bos bertopeng mengkonfirmasi bahwa pertandingan berikutnya akan dimulai sesuai jadwal dan tentang kedatangan tamu VVIP. Sedangkan Junho pun mengambil napas dalam-dalam dan bersiap untuk mengawasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada game berikutnya, pemain dibagi berpasang-pasangan. Jika mereka setuju menjadi pasangan, maka mereka harus berjabat tangan untuk sebagai tanda kesepakatan dan persetujuan untuk menjadi pasangan di game ini. Sang-woo dan Gi-hun enggan untuk berpasangan. Pada akhirnya, semua orang di akhir waktu 10 menit ini sudah menentukan pasangannya masing-masing. Hanya saja tinggal satu wanita, yaitu Meriung, tidak mendapatkan pasangan. Dia dibiarkan menendang-nendang dan berteriak-teriak saat penjaga membawa pergi karena Meriung tidak mendapatkan pasangan. Sang-woo dan Ali memutuskan untuk bekerja sama, meninggalkan Gi-hun untuk bekerja sama dengan kakek sebagai gantinya. Saat mereka berjalan ke area yang ditentukan, setiap tim diberikan kantong kecil dengan 10 kelereng di dalamnya. Pemenang babak ini adalah pemain yang berhasil mengambil semua kelereng dari pasangannya. Mereka memiliki waktu 30 menit untuk melakukan game ini. Game ini jauh dari prediksi mereka, yang mana mereka berpikir akan membentuk sebuah tim dan mengalahkan tim lawan. Akan tetapi sebaliknya, rekan mereka sendiri akan menjadi lawan di dalam game kali ini. Sehingga game ini sangat menyakitkan bagi semua yang terlibat di dalam game ini. Sementara semua orang mulai memainkan serangkaian permainan yang berbeda, kakek malah menolak untuk memainkan game ini dan memutuskan akan mencoba dan menemukan rumahnya. Karena sang kakek mempunyai penyakit lupa ingatan dan ruangan ini mengingatkannya akan kenangan rumahnya pada waktu ia masih muda. Akhirnya sang kakek pun penasaran ingin menemukan rumah lamanya. Di sini Gi-hun memohon kepadanya untuk bermain. Ia meneriaki kakek itu dan memegangnya erat-erat. Akhirnya mereka setuju untuk bermain ganjil genap. Meskipun kakek cukup acuh tak acuh tentang seluruh urusan game ini. Di tempat lain, anak buah Doksu hampir mengalahkan bosnya. Anak buahnya berbalik dan mengkhianatinya tepat saat dia di puncak kemenangan. Lalu Doksu meminta pergantian game karena ia takut kalah dari anak buahnya tersebut. Akhirnya berkat izin dari panitia, Doksu bisa memilih permainan lain yang ia kuasai. Sebelum lanjut, alangkah baiknya sobat sekalian subscribe channel kami ya sob, dan kirimkan kritik beserta saran di kolom komentar video ini.
Bantu kami agar menjadi channel yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, lanjut. Di tempat lain, Sabeok membuka lebih banyak tentang masa lalunya kepada Jiung, yaitu rekan satu timnya. Termasuk bagaimana ia melarikan diri dari Korea Utara. Dia menginginkan hadiah uang sehingga dia bisa membawa seluruh keluarganya bersama dan pergi ke Pulau Jeju. Akhirnya pasangan itu bermain dengan pemenang ditentukan oleh siapa yang melempar kelereng paling dekat dengan dinding. Di sini ternyata Jiung mengorbankan dirinya untuk Sabeok. Dengan sikapnya yang tulus, dia mengakui bahwa ia tidak memiliki hal lain untuk hidup. Sementara Sabeok masih mempunyai tujuan hidup yang lebih layak daripada Jiung. Sungguh ironis dan menyayat hati ya sob. Sementara itu, Sang-woo dan Ali bermain. Namun di sini Sang-woo selalu kalah dari Ali. Di sini terlihat Ali sangat sedih dengan peraturan game ini karena ia sudah menganggap Sang-woo sebagai kakaknya sendiri. Ia tidak menyangka mereka akan saling membunuh demi memenangkan game ini. 왜 그래요? 네가 이 게임 확률이 반반인데 쉽게 말이 안 되잖아. 아니에요. Dan akhirnya Sang-woo memutuskan untuk bekerja sama dengan Ali. Sang-woo meyakinkan Ali untuk merebut kelereng dari tim lain agar mereka bisa memenangkan game ini bersama. Sang-woo menghasut Ali untuk menyerahkan kelerengnya. Dia mengakali pria malang itu dan ternyata kelereng Ali sudah ditukar oleh Sang-woo dengan batu kerikil. Sungguh pemandangan yang ironis. Seorang yang sudah menganggap kita sebagai kakak kandungnya sendiri malah dikhianati untuk meraih kemenangan. Akhirnya Ali pun dieliminasi dan dibunuh oleh panitia penyelenggara. Gi-hun kehilangan kesabarannya dengan lelaki tua itu. Kakek kembali ke depan rumah yang dicarinya, dan Gi-hun mengejarnya sehingga singkat cerita, kakek memutuskan untuk menyerah pada akhirnya. Ia menyerahkan kelerengnya kepada Gi-hun. Ia sangat berterima kasih selama ini. Gi-hun sudah membantunya dan sangat perhatian kepadanya, walaupun dia hanya seorang kakek tua yang sakit-sakitan. 다 괜찮을 거야. Mendengar ini, Gi-hun pun pergi dengan semua kelereng yang ia dapatkan, dengan air mata yang mengalir di pipinya. Sungguh sangat ironis. Ini merupakan hal yang tidak diinginkan oleh semua orang, di mana saat itu mereka beranggapan untuk memilih tim agar bisa bersama mengalahkan tim lain. Namun ternyata mereka salah besar. Yang terjadi adalah di mana tim yang sangat kita percayai malah dibuat saling membunuh demi bertahan hidup. Begitu juga dengan Gi-hun yang tak sanggup menahan rasa sedih dan kecewanya karena orang yang sangat ia percaya dan hargai harus tewas disebabkan oleh dirinya sendiri. Dan film pun bersambung. Untuk episode selanjutnya, sobat sekalian bisa mengklik link di atas ya sob, atau klik link yang telah kami sediakan di deskripsi video ini. Akhir kata, assalamualaikum dan sampai jumpa lagi.